Mau tanya, kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini? Korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustaz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal, khilaf di antara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembelih, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis ini juga. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah umatnya yang masih hidup, yang tidak sempat menyembelih. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis yang sama. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini untukku dan umatku yang belum menyembelih, yang hidup dan yang sudah mati. Nah, dan banyak dinukil dari perkataan para salaful ummah. Kalau diantaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelihan juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal, karena ada beranjak daripada hadis tadi. Allahu a'lam. Apakah boleh berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal ada 3 bentuk. Yang pertama, kalau dia mewasiatkan. Dia mewasiatkan kalau saya meninggal tolong korbankan. Maka dilihat kalau ternyata nilai kambing tersebut lebih kecil daripada 1/3 harta warisannya, maka boleh berkorban. Ya, karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau ternyata waktu dia meninggal, ternyata harta warisannya habis, ya, atau ternyata setelah dipotong utang, hartanya tinggal 5 juta untuk dibagi warisan. Nah, kalau untuk 1/3 nggak cukup buat beli kambing, maka tidak bisa dilaksanakan wasiatnya. Intinya wasiat, kalau dia sebelum meninggal dia berwasiat, maka kita boleh ambil dari hasil warisannya 1/3 dari warisan untuk kita potong kambing. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang menyembelih untuk dia dan pahalanya juga buat untuk ayahnya sudah meninggal, maka ini boleh. Maka ini boleh. Seperti saya, ayah saya sudah meninggal, saya berkorban untuk saya dan untuk ayah saya, maka ini boleh. Yang khilaf kuat di kalangan para ulama, kalau saya potong kambing murni untuk ayah saya sudah meninggal, maka ini Imam Syafi'i tidak membolehkan. Imam Syafi'i tidak membolehkan karena tidak ada dalilnya. Sebagian ulama jumhur membolehkan. Kenapa? Karena kata mereka dikiaskan dengan sedekah. Sedekah atas nama mayat, ijma ulama sampai. Saya misalnya bawa uang 10 juta, saya sedekahkan. Niatnya semuanya pahalanya buat ayah saya yang sudah meninggal. Maka ini sepakat ulama sampai. Maka mereka yang bolehkan mengkiaskan dengan sedekah. Kalau sedekah atas nama mayat boleh, demikian juga sembelih atas nama mayat juga boleh. Tetapi Imam Syafi'i menyelisih. Kata Imam Syafi'i tidak. Sedekah berbeda, ibadah menyembelih berbeda. Maka tidak boleh dikiaskan. Oleh karenanya menyembelih murni untuk orang meninggal, kambingnya full untuk orang meninggal, tidak boleh kata Imam Syafi'i. Tetapi kalau untuk kita, pahalanya kita share juga kepada ayah kita yang sudah meninggal, maka ini boleh. Maka saya bilang yang lebih hati-hati, ini penting khilaf ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Dan kita kebanyakan bermadzhab Syafi'i. Saya katakan lebih hati-hati kita niatkan untuk kita dan pahalanya juga buat orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir barangkali ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat mau berkurban yang sudah meninggal, hukumnya dari sunnah ada di. Mohon izin saya kurang mendengar dengan baik. Saya udah niat berkurban untuk yang sudah meninggal. Untuk yang sudah meninggal. Oh baik, untuk yang sudah itu meninggal. Itu hukumnya dari sunnah. Baik, bagaimana hukumnya berkorban untuk yang telah meninggal dunia? Diniatkan untuk yang meninggal. Baik, kita jawab saja secara spesifik lebih lengkap. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2797 yang ini ditemukan juga di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221, disampaikan oleh sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Saya bacakan hadisnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu taala anhu menyampaikan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah. Perhatikan, beliau menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Sunnah yang pertama. Jadi kalau ada seseorang ingin berkorban, mohon izin, sunnah pertamanya saat menyembelih itu hadapkan dulu ke kiblat. Tolong teman-teman panitia yang mau berkurban nanti ya, jangan pilih tukang jagal sembarangan. Kalau anda kehilangan tahapan sunnahnya, anda nggak dapat pahalanya.
Ya, hadapkan ke kiblat. Kalau orang meninggal kepala di kanan, ya, baik ya, pelan-pelan. Baik selatan, kalau hewan kepala di utara, kiri, kan? Kemudian hadapkan ke kiblat lalu disembelih. Nah, sebelum menyembelih ini, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, nah, ini sunnah yang kedua. Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, tolong terima korban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Wa umat Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Baik, 3 kalimat ini kata para ulama mengandung beberapa hukum. 1, Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, tolong terima ini dari Muhammad. Jadi satu korban, para ulama boleh berkorban satu hewan apapun itu yang disyariatkan. Boleh kambing, sapi, unta. Korban Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk satu orang sah berdasarkan hadis tadi. Sebaliknya yang kedua, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga besarnya Muhammad. Ini menunjukkan keluarga. Boleh ya. Jadi kalau misalnya bapak ibu, misal saya baru punya kemampuan beli kambing satu, tapi saya ingin di keluarga saya korban ini. Umumnya orang, maaf, itu suka bergantian. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok kakaknya, adiknya. Itu kalau menurut hadis gak usah begitu. Niatkan saja untuk satu keluarganya. Boleh. Saya Adi Hidayat, punya istri, punya 2 orang anak, kan? Kemudian saya katakan, mungkinlah korban atas nama keluarga Adi Hidayat, maka istri saya masuk, 2 anak saya masuk. Jelas ya? Sah hukumnya, boleh, boleh. Ya, awas. Nabi mempraktekkan, sahabat mengiyakan, ulama ijma' di sini. Tidak ada perbedaan pendapat. Boleh satu hewan ditujukan untuk satu keluarga. Ya, sah hukumnya. Baik. Kemudian satu hewan ini apa saja? Boleh kambing, boleh sapi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ingin dibagi dari hewan, atau saya punya ustadz bagaimana? Di rumah ada 4 orang, boleh nggak setiap orangnya satu-satu? Boleh saja, silakan. Sah, saya keluarkan 4 hewan, saya bagi di beberapa daerah, boleh. Tapi juga yang punya satu hewan boleh untuk satu keluarga, sah hukumnya. Ya. Untuk kambing dari 1 orang, untuk sapi dari berapa orang? Oh, dari mana? Katanya lagi ramai satu sapi nggak boleh 7, harus 1 ya. Sapi itu boleh dari 1 orang, boleh dibagi 7 bagian. Hadisnya ada di hadis Muslim, nomor hadis 1318, jam 1:18 dari Jabir bin Abdullah. Naharna ma'a Rasulillah SAW yaumal Hudaybiyati. Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah SAW di masa Hudaybiyah. Al-budnata, unta, an sab'atin, dibagi 7 bagian. Jadi unta itu boleh 10 bagian, boleh 7 bagian. Wa anil baqarati, dan dari sapi, an sab'atin, dari 7 bagian. Yang terakhir, ini dari pertanyaan ibu, wa min ummati Muhammad, dan mohon terima dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hewan ditujukan untuk umatnya. Baik. Nah, sekarang di sini ada 2 hukum kata para ulama. Hukum pertama, baik. Kita umat Nabi. Umat Nabi, baik. Kita keluarga Nabi? Oh, bukan. Ibu bukan istri Nabi, saya bukan keponakan Nabi, gitu. Kita bukan keluarga Nabi, tapi kita umatnya Nabi. Berarti umat Nabi itu bukan bagian keluarga Nabi yang dimaksudkan pada yang kedua tadi. Kan pribadi Nabi, keluarga Nabi, umat Nabi, kan? Nah, ini menunjukkan hukum boleh berkorban di atas namakan orang lain. Modalnya dari kita. Ada ART, ada security misalnya ya, ada teman-teman tetangga, korban ya, belum punya, biar saya yang sediakan. Atau kambingnya dari saya atas nama kamu, itu boleh. Dan pahalanya dapat luar biasa. Yang kedua, hukum ini sekaligus menunjukkan kebolehan berkorban untuk orang yang telah tiada, wafat. Nah, ini sepakat semuanya. Baik, saat Nabi menyebutkan umatnya, bahkan keluarganya, apakah keluarga Nabi masih hidup semua? Tidak, Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Ketika Nabi mengatakan itu, ibunda dan ayahanda Ammar bin Yasir sudah wafat. Bapak ibu mohon maaf ya, Ammar bin Yasir itu di awal-awal masa Islam mempertaruhkan orang tuanya, nyawanya hanya untuk ta'lim di masa Nabi. Jadi ketika ketahuan, singkatnya diajak, diambil ketiganya, diinterogasi oleh pejabat-pejabat Quraisy itu. Yang rumahnya sekarang posisinya depan Hotel Hilton itu, ada tempat kipas satu lagi itu parlemen Quraisy dulu posisinya kalau tidak berubah. Di situ mereka merencanakan banyak keburukan. Diambil, diikat 3-tiganya. Pertama bapaknya dulu, irtad, murtad. Kata bapaknya ahad, tidak, Allah yang ahad. Maka diikat 2 tangannya, 2 kakinya di 4 kuda berbeda, ditepuk semua kudanya, maka dia berlari dengan kencang ke 4 arah berbeda, tangan kakinya putus semua, meninggal. Ibu dan anaknya disuruh melihat, dagunya dibuka, mata dibeginikan. Kemudian ibunya ditarik, irtaddi, murtad. Kata ibunya ahad, tidak, Allah yang esa.
maka mohon izin, mohon maaf, itu ditusuk pakai pedang sampai sedang mengandung, janinnya dikeluarkan dan disuruh melihat Ammarnya. Dan Ammar itu dibiarkan oleh mereka, tidak dieksekusi. Mereka kira biarkan dia akan gila, meninggal dengan gila dan jadi pelajaran besar untuk umatnya Muhammad, supaya dia tinggalkan agama mereka, supaya tidak jatuh gila, tidak jatuh gila. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ammar tetap sehat, tetap baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling menarik, ini dua orang ingin ikut ta'lim Nabi, sahabat Nabi, tinggal di zaman Nabi, mau belajar saja sudah mengorbankan nyawa. Suasananya sulit. Ini kita sekarang Masya Allah enak taklimnya, nyaman, bukan sahabat Nabi, tidak harus bertaruh dengan nyawa, segala terfasilitasi, belum mau belajar juga. Tapi poinnya, mereka semua oleh Nabi SAW disebutkan umat Muhammad, ya Allah, untuk umatku yang selama hidupnya belum bisa korban. Kata para ulama disepakati semuanya, dan tidak ada perbedaan pendapat. Di sini ijma', kebolehan berkorban di atas namakan pada yang telah wafat, itu sah. Hanya Imam Asy-Syafi'i memberikan catatan. Kata Imam Asy-Syafi'i, ditekankan adanya pesan atau wasiat. Jadi kalau nggak ada pesan atau wasiat, Imam Syafi'i mengatakan tidak berlaku. Tapi tiga imam yang lainnya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak harus ada pesan karena redaksi hadisnya tidak menunjukkan itu. Ya, boleh, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Termasuk misalnya sedekah atas nama yang wafat boleh. Ya. Dan tolong cerdas ya, punya modal sedikit, amalan yang kira-kira pahalanya banyak. Anda punya 50.000, ya, misal belikan mushaf. Mushaf simpan di masjid, sudah begitu dibaca oleh orang, Anda pahalanya dapat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, kalau ingin bersedekah atas nama orang tua boleh, simpan di masjid, dia bacakan, dapat pahalanya. Coba pesan saya, nggak usah dikasih foto, nggak usah ditulisin gitu kan, supaya nggak rapi, biar dia udah simpan di masjid antara Anda dengan Allah, selesai ya. Baik, tapi nggak bisa dikiaskan dengan amalan lain, hanya ini saja karena ini taksis khusus. Saya pengen sholat lah dihadiahkan untuk almarhum misalnya ayah, itu nggak bisa ya, karena ada amalan-amalan yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Jelas Bu ya?